Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim. Selamat pagi, Pak Ibrahim. Selamat pagi, Mas Dodi. Ya, Pak Ibrahim, ini kita tahu emas kembali dalam tren penguatan, sekarang sudah di level di atas 1.800. Pergerakannya untuk hari ini seperti apa, Pak Ibrahim? Ya, tadi malam untuk pergerakan emas dunia cukup fluktuatif, ya sempat mencapai level tertingginya di 1.823, tetapi di hari ini, pagi ini emas terkoreksi kembali di 1.805. Artinya apa? Bahwa kemungkinan besar emas dunia ini masih akan mengalami lonjakan-lonjakan kenaikan. Salah satu penyebabnya adalah varian Delta yang terbaru yang cukup mengkhawatirkan. Kita tahu bukan di Asia Tenggara saja, tetapi di Amerika, di Inggris, ya di Eropa pun juga terdampak varian Delta tersebut. Kita tahu bahwa Amerika Serikat hampir 85% ya varian Delta itu sudah menyebar. Bahkan ada informasi dari mantan Presiden Amerika Trump bahwa masyarakat Amerika tidak mau divaksin karena tidak percaya lagi dengan kepemimpinan Joe Biden saat ini. Ini yang kemungkinan besar akan memanaskan situasi perpolitikan di Amerika. Nah, di sisi lain pun juga Bank Sentral Amerika masih tetap akan dovish ya terhadap suku bunganya dan masih akan tetap mempertahankan pembelian obligasi sebesar 120 miliar US dollar. Karena apa? Melihat kondisi saat ini yang tak menentu walaupun inflasi cukup tinggi, ya tetapi Bank Sentral Amerika masih akan tetap mempertahankan suku bunga. Nah, kita juga tahu bahwa di hari Rabu, Kamis, ya Bank Sentral Eropa pun juga akan melakukan pertemuan, kemungkinan besar masih akan tetap mempertahankan suku bunga rendah dan bisa saja dalam pertemuan tersebut akan membahas tentang pembelian obligasi yang lebih banyak lagi. Kita tahu bahwa Inggris pun juga pembelian obligasi cukup besar, 1,2 triliun US dollar untuk pembeliannya, itu Bank Sentral Inggris, apalagi Bank Sentral Eropa. Nah, ini yang kemungkinan besar akan mengangkat sentimen positif terhadap harga emas dunia. Nah, di samping itu di minggu ini pun juga akan ada pertemuan Brexit antara Inggris dan Uni Eropa, di mana masalah Irlandia Utara kalau seandainya tidak mengikuti keinginan dari Inggris sendiri, kemungkinan besar Inggris akan keluar akan menyimpang ya dari pertemuan tentang masalah Brexit tersebut. Karena kita tahu bahwa permasalahan Irlandia Utara ini adalah sangat penting sekali bagi Inggris sendiri, karena disitulah kalau seandainya Inggris mengikuti keinginan dari Uni Eropa, kemungkinan besar banyak sekali kerugian-kerugian yang akan dicapai. Kemudian yang terakhir adalah tentang masalah dana infrastruktur sebesar 1,2 triliun US dollar yang kemungkinan besar di minggu ini akan dilakukan pemungutan suara di Senat. Kalau seandainya ini digolkan 1,2 triliun US dollar, ini akan berdampak positif ya terhadap emas. Karena apa? Bisa saja pada saat diketok palu di Senat kemudian Joe Biden mendatangani undang-undang tersebut, emas akan kembali melambung. Nah, emas sendiri kemungkinan besar kalau seandainya sudah tembus di level 1.823 kemudian mencapai di 1.923, ada kemungkinan besar dalam kuartal ketiga ini di level 2.000 itu akan tercapai. Itu Mas Dodi. Oke, jadi ada kemungkinan besar meskipun sekarang masih fluktuatif, bisa kembali ke level 2.000. Nah, saran Anda untuk investor terkait emas seperti apa, Pak Ibrahim? Nah, saran untuk investor bahwa ini saat yang tepat untuk melakukan investasi di logam mulia. Karena kita tahu bahwa terjadinya fluktuasi yang cukup dalam, ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk melakukan pembelian. Karena apa? Karena ada kemungkinan besar akan terjadi koreksi lagi di bawah 1.800. Jadi kesempatan terbaik ya di kuartal ketiga ini bagi pelaku pasar untuk mengoleksi logam mulia. Karena saat ini pada saat pandemi COVID-19 yang terus menjalar ya, terutama adalah varian Delta, ini akan membawa safe haven ini akan lebih diuntungkan dibandingkan dengan
obligasi maupun saham. Nah, ini kesempatan bagi pelaku pasar untuk mengoleksinya apabila harga emas dunia menyentuh di bawah 1.800-an. Itu Mas Dodi. Oke, nah kalau emas itu Anda prediksi bisa tembus kembali ke 2.000 di kuartal ketiga, bagaimana dengan CPO? Apakah CPO bisa tembus ke 4.000 lagi? Ya, kalau CPO sendiri kita tahu ya dengan fundamental yang cukup bagus kemungkinan besar akan lebih menguat kembali walaupun kemarin sempat mengalami koreksi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa data ekspor ya baik Indonesia maupun Malaysia mengalami peningkatan di semester pertama. Karena apa? Wajar lah, karena di Malaysia sendiri sudah melakukan lockdown selama 2 bulan. Ini yang mengakibatkan produksi mengalami penurunan. Kita tahu bahwa untuk karyawan ya di Malaysia ini kebanyakan adalah warga negara asing. Kita tahu bahwa warga negara asing yang bekerja di Malaysia itu 23.000. Ya, pada saat terjadi lockdown di Malaysia ini yang mengakibatkan produksi mengalami penurunan. Nah, di sisi lain pun juga kita tahu bahwa Indonesia di semester kedua akan kembali memproduksi untuk biodiesel. Ya, kita tahu bahwa biodiesel ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Kita tahu dari tahun 2019 itu hanya 6,6 juta liter, ya. Kemudian di tahun 2020 itu 8,4 juta liter. Kemudian di tahun 2021 itu di 9,2 juta liter. Artinya apa? Di semester kedua ini akan dikejar untuk biodiesel. Inilah biodiesel yang B30 akan menyerap permintaan untuk minyak CPO cukup besar. Ini yang bisa mengangkat sentimen positif terhadap harga minyak CPO yang kemungkinan besar kembali ke 4.500 ringgit Malaysia. Itu Mas Dodi. Baik, terima kasih Pak Ibrahim atas informasinya, pemirsa. Direktur PT Terefex Garuda Berjangka, Ibrahim.